Kami pastikan bahwa temanya yakni Bumi Subur, Masyarakat Akur, dan Jawa Barat Makmur. Mohon tenang hadirin sekalian ya. Dan untuk kesempatan pertama kita akan mulai dari calon gubernur nomor urut 2. Silahkan mengambil fishbowl, pertanyaan yang ada dalam fishbowl. Perlahan Bapak sambil diperlihatkan ke kamera juga nanti kode huruf pertanyaannya. Huruf B, silahkan ini huruf B. Bapak-bapak nanti akan diberikan kesempatan untuk menjawab dalam waktu 1 menit. Ini pertanyaannya sudah kami ambil, masih tersegel rapi, kami perlihatkan terlebih dahulu. Dan sekali lagi mohon didengarkan dengan seksama karena pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali. Subtemanya pembangunan desa. Salah satu persoalan pembangunan desa adalah belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa. Padahal saat ini pemerintah telah memberikan berbagai program, termasuk stimulan berupa dana desa. Pertanyaannya, bagaimana strategi pasangan calon untuk meningkatkan kemampuan tata kelola pemerintahan desa di Jawa Barat? Silakan dijawab paslon calon gubernur nomor urut 2, waktunya 1 menit dimulai dari Anda bicara. Pembangunan desa ada 3. Yang pertama adalah penguatan lembaga desa, yang kedua pembangunan infrastruktur desa, dan yang ketiga adalah ekonomi pedesaan. Desa ini adalah ujung tombak. Desa ini pemerintahan yang berhadapan dengan masyarakat. Desa maju, kecamatan maju, kabupaten maju, dan provinsi maju. Hadirin sekalian, kalau melihat data, hanya kurang lebih 30% desa yang status mandiri. Tentu kami akan mendorong agar desa-desa di Jawa Barat untuk masuk pada desa yang mandiri. Artinya kelembagaan pemerintahannya baik, artinya pembangunan infrastruktur baik, dan ekonomi pedesaan tentu ini akan baik. Oleh karena itu tentu perlu perlu kemauan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Baik, cukup. Waktunya habis. Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk bisa mengambil pertanyaan di fishbowl. Mohon diperlihatkan Bapak kode huruf pertanyaannya. Alfa. A. Langsung kami ambil, posisi amplop masih tersegel. Ini ditujukan untuk calon gubernur nomor urut 3. Kami hanya membacakan selama 1 kali Bapak. Subtema kesejahteraan petani. Permasalahan pertanian bukan hanya terkait dengan biaya produksi yang mahal karena langkanya bibit, pupuk, dan obat-obatan. Hal yang juga menyulitkan petani adalah akses terbatas ke pasar dan harga jual yang rendah. Pertanyaannya, bagaimana strategi pasangan calon untuk meningkatkan pemasaran produk-produk pertanian di Jawa Barat sehingga petani lebih sejahtera? Waktu menjawab 1 menit, silahkan Bapak. Harus dilakukan oleh pasangan ASI insya Allah kalau Allah takdirkan menang. Pertama adalah bagaimana pemerintah provinsi memberikan akses pasar kepada petani dengan membentuk BUMD yang bisa membantu pembelian hasil panen petani. Sehingga dengan demikian tidak diserahkan kepada mekanisme pasar. Ketika sedemikian banyak yang dihasilkan, apalagi panen raya, tentu saja harga akan jatuh. Disitulah harus hadir pemerintah provinsi dengan membentuk BUMD yang siap membeli hasil panen dari para petani dan siap menjual pada saat-saat justru harga sedang stabil. Ketika sulit, maka dijuallah gabah, padi kepada masyarakat, misalnya pada saat sulit, pada saat hari raya, tahun baru dan sebagainya. Terima kasih. Waktu habis cukup. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 4 untuk mengambil pertanyaan yang ada di dalam fishbowl. Dan mohon diperlihatkan ke kamera dan moderator. Huruf E. Sekali lagi pertanyaan akan dibacakan 1 kali, mohon disimak dan masih tersegel. Subtema infrastruktur.
Masalah infrastruktur masih menjadi persoalan di Jawa Barat. Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) 2023, terdapat 22.000 rumah tangga di 20 kota kabupaten di Jawa Barat yang masih belum teraliri listrik. Selama ini di Jawa Barat terdapat program Jabar Caang, namun belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah kebutuhan dasar listrik masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan program pasangan calon agar seluruh masyarakat Jawa Barat dapat menikmati aliran listrik? Silakan dijawab, waktunya 1 menit. Saya memiliki pengalaman membuat 100% seluruh warga mendapat aliran listrik. Caranya bagaimana? Caranya dari kebijakan fiskal, penyusulan anggaran di pemerintah Provinsi Jawa Barat harus diarahkan untuk kepentingan dasar masyarakat, terutama jalan dan listrik. Dari anggaran itulah kita akan bisa mengaliri listrik di seluruh warga Jawa Barat yang tersinergikan dengan anggaran pusat dan anggaran kabupaten kota. Kemudian yang kedua juga membangun kearifan lokal energi, sumber-sumber energi yang tersebar di Jawa Barat yang berasal dari air, angin, dan kemudian sumber energi lainnya bisa menjadi sumber energi lokal yang bisa dibangun oleh badan dan lembaga di desa. Kerangka pendekatan ini akan mampu membuat Jabar Caang dalam waktu 2 tahun ke depan. Karena semuanya tergantung kebijakan yang diberikan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota pada seluruh masyarakatnya, termasuk bersinergi dengan pemerintahan desanya. Kerangka dasar sinergi ini akan mampu membuat seluruh rakyat Jawa Barat mendapat aliran listrik yang sempurna. Cukup? Ya. Berikutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 bisa mengambil kode pertanyaan di fishbowl. Sambil diperlihatkan ke kamera dan juga ke moderator. Kami juga mohon kerjasamanya kepada seluruh hadirin yang ada di ruangan ini. Huruf D, Delta. Silakan. Sekali lagi posisi amplop masih tersegel. Ini untuk menjaga transparansi juga. Saya akan langsung buka, ditujukan kepada calon gubernur nomor urut 1. Pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali. Subtema pembangunan wilayah aglomerasi. Aglomerasi telah menjadi kebijakan nasional berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Pertanyaannya, bagaimana pandangan Bapak terhadap konsep aglomerasi yang diterapkan di Provinsi Jawa Barat? Waktu 1 menit dihitung ketika Bapak berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Ketika kita berbicara masalah pengembangan wilayah aglomerasi, tentu kita pertama akan mengembangkan sistem transformasi massal. Artinya antara kota dengan kota yang lain bisa menyambung dengan keberadaan adalah transportasi yang memang kita bentuk di dalam kerangka bagaimana antara kota dengan kota untuk mengurangi terjadinya adanya kemacetan dan emisi kendaraan. Yang kedua, optimalisasi tata ruang dan perencanaan wilayah. Kemudian yang ketiga adalah pengurangan kepadatan di pusat kota. Sehingga kami di kawasan itu akan membentuk sebuah kota penyangga di mana ruang berbasis itu mencegah alih fungsi lahan sehingga menjadi permukiman dan industri. Kemudian yang keempat adalah peningkatan ruang terbuka hijau sehingga di masyarakat terjadi adanya perluasan, kemudian melestarikan ruang. Waktunya habis Bapak, terima kasih. Baik, kami berikan kesempatan untuk masing-masing pendukung pasangan calon memberikan tepuk tangan yang meriah bagi keempat pasangan calon. Silakan. Kita masih panjang Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami juga mengucapkan terima kasih atas suara Bapak-Bapak yang betul-betul dijaga. Kami apresiasi atas kerjasamanya. Kita masih panjang, boleh mana teriakannya, tepuk tangannya, boleh yel-yelnya. Untuk seluruh pasangan calon. Baik, luar biasa ini semangatnya ya. Oke, luar biasa semangatnya. Kita simpan lagi tenaganya Bapak Ibu.